Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Suharyanisa. Saya merupakan salah satu dosen program studi S1 Farmasi yang saat ini berada di bawah naungan Fakultas Farmasi dan Ilmu Kesehatan Universitas Sari Mutiara Indonesia. Pada kesempatan ini, izinkan saya untuk memaparkan salah satu mata kuliah yang saya bawakan di program studi S1 Farmasi, yaitu farmakognosi. Mata kuliah ini terdiri dari 2 SKS yang terdapat pada semester ganjil. Tujuan saya memaparkan materi pada video pembelajaran ini adalah salah satu bentuk kinerja seorang dosen pada Tridharma Perguruan Tinggi, yaitu dalam bidang pengajaran. Dalam proses pembelajaran ini, saya menggunakan pendekatan DIA, yang mana D adalah delivery, I adalah interaction, dan A adalah assessment. D yang merupakan delivery adalah bagaimana cara saya menyampaikan mata kuliah farmakognosi kepada mahasiswa dalam proses perkuliahan. I yang merupakan interaction adalah bagaimana cara saya menjalin interaksi dengan mahasiswa dalam proses perkuliahan di kelas. Dan A yang merupakan assessment adalah bagaimana cara saya menilai dan mengukur kemampuan mahasiswa secara objektif dalam proses perkuliahan. Sebelum saya menjelaskan apa itu DIA, izinkan saya memaparkan mata kuliah farmakognosi ini. Mata kuliah farmakognosi ini memiliki bobot 2 SKS teori dan diambil oleh mahasiswa pada semester ganjil. Pada mata kuliah farmakognosi ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan tentang sumber bahan alami seperti tumbuhan, hewan, dan mineral yang dapat digunakan sebagai bahan obat alami dalam pengobatan yang berasal dari simplicia, ekstrak, serta senyawa murni. Produksi obat tersebut harus melalui proses standarisasi dan pengawasan mutu baik pada tahap pembuatan simplicia maupun pada proses pembuatan ekstrak serta menganalisis senyawa metabolit sekunder yang terdapat pada bahan alam seperti golongan senyawa alkaloid, flavonoid, tanin, steroid atau triterpenoid, glikosida, dan saponin. Adapun kemampuan yang diharapkan dari mahasiswa setelah mempelajari mata kuliah farmakognosi ini antara lain, mahasiswa mampu melakukan identifikasi tanaman sesuai dengan hasil yang diperoleh dari laboratorium herbarium daerah setempat. Materi selanjutnya adalah melakukan uji screening fitokimia pada serbuk simplicia dan ekstrak yang bertujuan untuk mengetahui senyawa metabolit sekunder yang terdapat pada serbuk simplicia dan ekstrak, antara lain kandungan golongan senyawa alkaloid, flavonoid, tanin, steroid atau triterpenoid, glikosida, serta saponin. Selanjutnya, kita akan membahas aspek interaksi, di mana aspek ini menjelaskan bagaimana saya selaku dosen program studi menjalin interaksi dengan mahasiswa selama proses pembelajaran mata kuliah farmakognosi. Dan ini berlangsung secara prinsip di mana proses ini menggunakan pendekatan pembelajaran yang berbasis Student Centered Learning atau SCL. Ini merupakan pendekatan pembelajaran yang mengedepankan partisipasi aktif dari mahasiswa dalam proses pembelajaran. Adapun teknik interaksi yang saya gunakan kepada mahasiswa dalam penerapan interaksi ini diantaranya adalah dengan memberikan pertanyaan kepada mahasiswa yang dimaksudkan agar dapat menilai sejauh mana mahasiswa memahami materi yang telah saya sampaikan. Selain itu, saya juga menggunakan metode pembelajaran berbasis SGD atau Small Group Discussion untuk menyelesaikan suatu kasus yang telah didapatkan dalam kelompok kecil untuk bisa diselesaikan secara bersama-sama dalam proses pembelajaran. Aspek ketiga adalah assessment, di mana aspek ini memiliki tujuan untuk mengetahui bagaimana cara saya menilai mahasiswa seobjektif mungkin sesuai dengan capaian pembelajaran mata kuliah farmakognosi ini.
Pada awal perkuliahan, saya telah menyampaikan kepada mahasiswa pola-pola penting penilaian yang saya berikan kepada mahasiswa tersebut, di mana diantaranya yaitu asesmen untuk menilai kemampuan mahasiswa dalam perkuliahan ini. Di antara yang pertama adalah aspek kognitif yang bertujuan untuk menganalisis pengetahuan mahasiswa menggunakan ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Yang kedua adalah aspek psikomotorik, di mana aspek ini menilai sikap dan tingkah laku mahasiswa selama proses pembelajaran di kelas. Dan yang ketiga adalah aspek afektif, di mana mahasiswa yang saya beri penilaian untuk mampu berkolaborasi dengan tim dan menyesuaikan tugas-tugas yang terkait dengan mata kuliah farmakognosi ini. Adapun poin-poin tersebut merupakan kontrak belajar yang sudah diunggah di Sistem Informasi Akademik Universitas Sari Mutiara Indonesia. Selain itu, pengukuran kinerja ini juga didasarkan pada capaian pembelajaran mata kuliah, sehingga diharapkan mahasiswa mampu menjalani proses perkuliahan dengan baik. Dan hal ini disampaikan secara transparan pada kriteria penilaian. Demikian 3 aspek yang sudah saya paparkan terkait dengan mata kuliah farmakognosi, mulai dari D yaitu delivery, I yaitu interaction, dan A yaitu assessment. Setelah ini saya akan menyajikan video proses pembelajaran kepada mahasiswa. Silakan menyaksikan. Terima kasih. Oke, selamat siang. Siang. Gimana kabarnya hari ini, sehat? Oke, jadi kita ketemu di mata kuliah farmakognosi. Kita mau bahas mengenai simplisia. Jadi sebelumnya kita harus tahu dulu apa sih simplisia itu. Kenapa kita harus penting mempelajari simplisia? Jadi di mana sih kita mau bahas simplisia itu di bagian pertemuan ini? Kita akan bahas mengenai yang pertama definisi, lalu tata nama simplisia, sumber simplisia, dan penggolongan simplisia. Jadi ingat, namanya simplisia, artinya simple, sederhana. Ini ya. Jadi di mana disebut di sini, simplisia merupakan bentuk jamak dari kata simplex. Artinya simple atau satu atau sederhana. Jadi kalau kita lihat bahasa Inggris, apa sih artinya simple, sederhana ya? Sederhana, istilah simplisia digunakan untuk menyebutkan bahan, obat, atau yang masih berada dalam wujud aslinya, atau belum mengalami perubahan bentuk. Nah, di sini disebutkan dengan kata lain, simplisia adalah bahan alami yang digunakan untuk pembuatan obat yang belum mengalami perubahan proses apapun kecuali nyatakan lain. Maksudnya gimana, Bu? Merupakan bahan yang sudah dikeringkan. Jadi simplisia itu hanya berupa bahan yang sudah dikeringkan. Bahan apa sih, Bu? Contohnya tumbuhan. Apalagi hewan. Jadi simplisia bukan cuma tumbuhan saja, ada hewan, ada mineral. Oke, ini ya menurut Debkes RI, katanya di sini batasan simplisia dalam materi medika Indonesia yaitu bahan alami yang digunakan sebagai obat dan belum mengalami perubahan bentuk apapun kecuali dinyatakan lain yang berupa bahan yang telah dikeringkan. Oke, sampai di sini kita sudah tahu apa itu simplisia. Katanya disebut simplisia itu adalah bahan untuk obat. Kenapa kita buat simplisia? Kita harus buat simplisia berarti untuk buat obat. Obat apa sih? Obat bahan alam. Jadi obat bahan alami. Nah, sampai di sini kita saya tanya-tanya dulu nih. Ada nggak yang merasa ingin bertanya sampai di sini? Oke, Kakak, silakan berdiri, Kak. Simplisia itu kenapa ya harus dibuat? Oke, pertanyaannya bagus ya. Kenapa katanya simplisia harus dibuat? Ya juga ya, kenapa nggak langsung aja tanaman itu kita bikin jadi obat? Kenapa harus bikin simplisia? Kenapa harus dikeringkan lagi? Gitu. Nah, pertanyaan yang cukup bagus.
Tapi sebelum saya jawab, mungkin ada yang mau jawab sebelumnya? Oke, kakak, mungkin udah belajar tadi malam ini. Apa jawabannya kira-kira, kak? Kan kak, berdiri dulu. Oke. Iya. Jadi alasan kenapa simplisi harus dibuat itu untuk mengurangi kadar air yang berlebih dalam kadar obat. Oke, tepuk tangan. Oke, jadi katanya disebutkan sama kakaknya tadi, kalau kita buat simplisia itu gunanya untuk mengurangi kadar air yang berlebih. Kenapa kadar air harus dikurangi, Ibu? Mata kuliah kita yang sebelumnya juga. Untuk menghindari pertumbuhan mikroorganisme. Supaya nggak tumbuh mikroorganisme. Apa contoh mikroorganisme? Jamur, bakteri, fungi, kapang. Oke, good. Jadi mata kuliah kita berkaitan ya antara mikrobiologi dan juga farmakognosi. Nah, kenapa kita harus menghindari pertumbuhan jamur supaya pertumbuhan mikroorganisme supaya tadi mutu sediaan dari simplisia kita terjaga, terjamin. Jadi supaya apa? Supaya orang yang kita kasih obat itu nggak makin sakit. Itu tujuannya. Oke, sampai di sini kita lanjut ke materi berikutnya mengenai tata nama simplisia. Kalau kita sebut tata nama, ingatnya tata nama itu apa sih? Garis miring, tulisannya miring. Garis bawah. Itu untuk apa? Tanaman, nama Latin tanaman. Hewan juga? Ya, nah kalau di simplisia ada juga namanya tata nama simplisia. Disebut di sini tata nama simplisia, katanya harusnya itu diikuti dengan bagian tanaman. Contohnya, jadi nama tanamannya diikuti dengan bagian tanamannya. Contoh nomor 1, nama tanamannya Blumea balsamifera. Nah, yang mau dipakai itu bagian daun. Jadi daun itu nama latinnya apa sih? Harus dihafal ya. Daun, batang, bunga, buah, akar, kulit batang, seluruh tanaman, rimpang, pati, umbi, kayu. Harus hafal. Kenapa? Karena biar tahu nama simplisianya. Jadi Bapak Ibu kalau kita sebut Oryza sativa, ingatnya apa? Padi. Nah, kalau dibilang Oryza sativa, itu satu tanaman utuh. Meliputi akar, batang, daun, buah, bunga, biji. Nah, satu tanaman utuh itu kita sebut, yang kalau disebut tadi Oryza sativa itu sebutannya. Nah, kalau kita sebut daun padi, gimana? Bukan Oryza sativa lagi, tapi Oryza folium. Artinya daun padi. Jadi yang kita ambil itu nama depannya saja Bapak Ibu. Kalau nama depan itu berarti apa sih? Genus atau spesies? Good. Jadi kita ambil genusnya ditambah dengan bagian tanaman. Bagian tanamannya apa? Misalnya batang, atau daun, atau bunga, atau buah. Nah, kalau kita lihat ada itu seluruh bagian tanaman atau herba. Beda ya, herba dengan herbal. Beda. Kalau herba itu tanaman yang digunakan untuk pembuatan simplisia, tapi yang diambil satu tanaman utuh. Contoh, kangkung. Kayak tanaman-tanaman seperti itu diambil satu tanaman utuh. Lalu dibuat simplisia. Oke, dibuat simplisia. Jadi, satu tanaman utuh dibuat simplisia itu namanya herba. Nah, ada kulit batang, ada rimpang, ada pati, ada umbi, ada kayu. Oke, rimpang. Kalau disebut rimpang, rizom katanya.
Ingatnya apa sih kalau rimpang? Jahe, kunyit, lengkuas. Ubi masuk nggak ya? Ubi masuk nggak? Nggak. Jadi yang masuk itu hanya jahe, kunyit, lengkuas. Yang dia ingat aja, yang dia itu tanamannya bisa tumbuh lagi satu lagi satu lagi. Itu rhizome, rimpang. Jadi dia sambung terus. Kalau umbi satu besar saja di bawah. Gitu. Itu bedanya. Jadi kalau kita lihat di sini ada akar, ada umbi, ada rimpang. Mana yang di antara ketiga ini cocok dengan tanaman kita? Misalnya saya mau akar dari ubi. Cocoknya umbi atau akar? Umbi. Good. Kalau akar dari bawang. Akar dari bawang cocoknya apa? Akar, umbi lapis, rimpang, umbi lapis. Kenapa? Karena dia berlapis-lapis. Oke, good. Sampai di sini. Ada yang mau tanya? Ya, silakan kakak berdiri. Oke, apa pertanyaannya? Saya mau bertanya tentang tanaman simplisia, apakah berbeda dengan tanaman pada umumnya? Oke, pertanyaan yang bagus. Tata nama simplisia, apa beda sama tanaman pada umumnya? Tanaman pada umumnya yang mana ya? Maksudnya tanaman yang tadi kita sebut, gitu ya kak ya? Orza sativa, Mangifera indica, begitu. Apa beda nggak sih sama tata nama simplisia? Ada yang mau kasih tahu saya jawabannya kira-kira? Oke, silahkan kakak berdiri dulu. Karena tanaman simplisia harus memiliki bagian tanaman yang digunakan. Oke, good. Tepuk tangan. Oke, tata nama simplisia harus menggunakan nama bagian tanamannya. Jadi kalau tata nama pada umumnya, kayak tadi kita sebut, Oryza sativa, Mangifera indica, itu tidak ada bagian tanaman spesifiknya. Jadi, itu bedanya dengan simplisia. Jadi Bapak Ibu, kalau kita buat obat, itu harus jelas bagian tanaman yang mana yang digunakan. Kenapa? Setiap bagian tanaman punya metabolit sekunder yang berbeda-beda. Metabolit sekunder yang berbeda-beda akan memberikan efek farmakologis yang berbeda-beda. Jadi nggak bisa kita bilang, oh Oryza sativa aja bu, satu tanaman samanya semua. Kan satu tanaman dia dari bawah sampai atas, samanya itu metabolit sekundernya enggak. Beda. Jadi kalau disebut tadi untuk simplisia, untuk pembuatan obat secara spesifik harus pas. Misalnya kita mau gunakan daunnya saja, bunganya saja, buahnya saja, atau satu tanaman utuh, herba. Tapi nggak mungkin ya satu tanaman utuhnya itu misalnya mangga. Mangga nggak bisa juga satu tanaman utuh, susah kita memotong-motongnya. Intinya satu tanaman utuh itu spesifik dia tanamannya kecil. Gitu. Jadi kalau tanamannya kecil baru bisa kita masukkan ke sini. Seluruh bagian tanaman. Oke lanjut. Kita akan bahas setelah ini kita bahas. Oke, ini juga ya beberapa contoh tanaman yang tidak mengikuti sistem penamaan simplisia. Ada juga bahan baku simplisia. Bahan baku simplisia didapat dari dua macam ini Bapak Ibu. Didapat dari tanaman liar atau tanaman yang dibudidaya. Apa sih bedanya Bu? Kalau liar tumbuh sendiri? Iya, tumbuh sendiri. Katanya nggak usah ditanam pun tumbuh sendiri. Iya, benar. Atau dengan kata lain tidak dibudidayakan, tidak dilakukan perawatan yang khusus sehingga dia bisa hidup. Tapi beda dengan tanaman budidaya. Tanaman yang harus mendapatkan perlakuan khusus kalau dia mau hidup dengan baik. Oke, lanjut. Kita bahas mengenai golongan simplisia. Jadi simplisia ada beberapa golongan. Tadi kita sudah sebut ada simplisia dari tumbuhan. Apa aja sih sebenarnya golongan simplisia? Yang pertama kita bahas mengenai golongan simplisia nabati. Simplisia nabati katanya di sini ada simplisia yang berupa tanaman utuh.
bagian tanaman, eksudat tanaman, atau gabungan antara ketiganya. Jadi kalau kita sebut nabati, kita ingat nabati itu apa sih? Tumbuhan. Segala macam tentang tumbuhan. Contoh ini tadi, bagian utuh tanamannya, eksudat tanaman atau gabungan ketiganya. Kalau kita sebut eksudat, disebut di sini katanya isi sel yang secara spontan keluar dari tanaman atau dengan cara tertentu dengan sengaja dikeluarkan dari selnya. Jadi maksudnya gimana? Langsung diperas, keluar airnya, keluar minyaknya, eksudatnya. Oke, eksudat ini dapat berupa zat-zat atau bahan-bahan nabati lainnya dengan cara tertentu dipisahkan atau diisolasi dari tanamannya. Jadi dengan cara itu kita bisa mendapatkan eksudat. Jadi contoh eksudat itu ada di Datura folium atau Piperi nigris fructus. Oke, lanjut. Tadi sudah kita bahas mengenai Simplicia nabati. Kita bahas mengenai Simplicia hewani. Di mana katanya di sini Simplicia hewani adalah Simplicia yang berupa hewan utuh atau zat-zat berguna yang dihasilkan oleh hewan dan belum berupa bahan kimia murni. Contoh minyak ikan. Minyak ikan tahu ya? Tahu. Diminum atau dioles biasanya? Diminum. Siapa yang pernah minum? Jadi diminum. Untuk apa sih biasanya? Untuk otak katanya. Biar pintar. Katanya. Kalau nggak belajar ya nggak pintar juga. Oke. Jadi Simplicia hewani salah satu contohnya katanya minyak ikan. Atau madu. Bu, madu bukannya dari tumbuhan, Bu? Nggak jelas sih, Bu, yang mana gitu ya. Dari tumbuhan atau dari hewan kira-kira? Tapi dia kan ngambilnya dari bunga. Oh, produksinya di tumbuhan. Terus si yang ngambilnya itu si lebahnya. Oke, perhatian. Jadi, spesifik untuk madu itu masuk kategori hewani. Kenapa, Bu? Kan dia ngambilnya dari nektar bunga. Tapi sama lebahnya kan diproses lagi. Sebenarnya apa sih madunya? Dari mana sih madunya? Nektar bunga, oke. Terus gimana cara dia memproduksi madu? Air liurnya. Nah, sama kayak sarang burung walet. Nah, mahal harganya ya. Mahal. Jadi itu sama ya. Jadi di sini madu atau sel mel depuratum. Oke, jadi kita sudah bahas Simplicia hewani. Lanjut, ada Simplicia pelikan atau mineral. Simplicia pelikan atau mineral berupa bahan pelikan atau mineral yang belum diolah atau telah diolah dengan cara sederhana dan belum berupa bahan kimia murni. Contohnya apa, Bu? Serbuk seng, serbuk tembaga. Seng yang di atas itu? Bukan. Bukan ya, yang diambil dari bahan tambang. Jadi serbuk sengnya kita ambil dari bahan tambang dan juga ada serbuk tembaga. Bu, kan kotor, Bu. Gimana? Ada yang mau kasih komen? Kan kotor lah, Bu, dari bahan tambang. Cuci dulu lah. Enggak. Jadi dilakukan berbagai proses tapi tanpa melalui bukan pencucian namanya, tapi dilakukan melalui proses sampai dia bersih. Dan juga sampai dikategorikan memiliki ambang batas mikroorganismenya tidak lebih dari yang ditetapkan sama BPOM. Oke, sebelum saya kasih tugas, mungkin nanti kita akan ada tugas ya per kelompok. Satu kelompok nanti dibikin 4 orang, catat namanya, kasih ke saya. Tugasnya saya mau satu kelompok itu buat satu tanaman, cari satu tanaman yang kalian pernah lihat atau yang kalian pernah gunakan
Misalnya, dulu waktu kecil Bu, waktu saya sakit perut, saya dikasih daun jambu. Nah, kasih tahu saya, apa sih khasiat tanaman yang kalian tahu? Serta kalian buat tata nama simplicianya. Oke, itu satu. Baru yang kedua, kalian tulis menurut kalian bagaimana sih cara pembuatan simplicia dari tanaman yang kalian tahu tadi. Sampai di sini paham? Ya, jadi saya mau ini tugas dikerjakan selama 5 menit. Nanti kita akan diskusi hasilnya dan juga nanti kita akan lihat kelompok-kelompok mana saja yang punya tanaman-tanaman yang kayak saya belum pernah dengar gitu. Oke, jadi kita sudah masuk di pertemuan Simplicia ini, kita sudah bahas dari mulai tata nama Simplicia, bagaimana sih cara pembuatan Simplicia, tadi juga sudah saya kasih tugas ya, per kelompok, 5 orang satu kelompok, 5 atau 4 orang, jadi sudah kita juga bahas mengenai tanaman-tanaman yang biasanya familiar di kehidupan kita, dan juga mengenai cara pembuatan Simplicia, tadi sudah saya kasih tahu juga, saya kasih tugas juga, sudah dilakukan tugasnya, dan juga sampai di tahap pengepakan dan penyimpanan. Oke, jadi dari mata kuliah Simplicia, pembuatan Simplicia ini mungkin cukup sampai di sini mata kuliah ini. Nanti kita lanjut di pertemuan selanjutnya dengan pertemuan mata kuliah yang lain dan juga pertemuan-pertemuan yang membahas tentang tanaman obat dan juga obat dari bahan alam. Sekian pertemuan kita hari ini. Selamat siang. Demikianlah penyusunan dokumen persyaratan diri untuk kinerja Tridharma Perguruan Tinggi yang saya lakukan di bidang pengajaran pada mata kuliah Farmakognosi, program studi S1 Farmasi, Fakultas Farmasi dan Ilmu Kesehatan Universitas Sari Mutiara Indonesia. Terima kasih, semoga bermanfaat.